Dinamika rotasi. Dinamika adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang benda bergerak dengan memperhatikan penyebab benda itu bergerak. Sedangkan rotasi adalah gerak suatu benda berputar pada porosnya. Jadi pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang benda berotasi dengan memperhatikan penyebab benda itu berotasi. Ada beberapa besaran dalam dinamika rotasi, di antaranya adalah momen gaya. Apa sih momen gaya itu? Ikuti pembelajaran kita kali ini ya. Coba perhatikan, ibu punya kunci yang akan ibu pakai untuk memutar mor sepeda. Perhatikan ibu menggunakan kunci Inggris ini, ibu tekan ke bawah, ibu dorong, apa yang terjadi? Ibu coba sekali lagi ya, ibu dorong, maka mor sepeda ini akan berputar. Kenapa mor sepeda ini dapat berputar? Dalam fisika, besaran yang dapat menyebabkan mor ini berputar disebut momen gaya. Ya, momen gaya adalah besaran yang menyebabkan benda berotasi. Bagaimana cara menentukan besarnya momen gaya? Kita akan cari tahu dulu besaran-besaran apa saja yang mempengaruhinya. Saat memutar mor ini menggunakan kunci Inggris, kita membutuhkan jarak antara mor ke tangan kita. Jarak dari mor ke tangan ketika ibu dorong, ini adalah lengan gaya. Semakin panjang lengan gaya, semakin mudah kita memutar mor ini. Berarti, momen gaya berbanding lurus dengan lengan gaya. Besaran selanjutnya tentunya adalah gaya. Gaya dorong yang kita berikan kepada kunci untuk memutar mor ini. Yang selanjutnya adalah sudut. Sudut yang dibentuk antara gaya dan lengan gaya juga mempengaruhi besarnya momen gaya. Ketiga besaran inilah yang mempengaruhi besarnya momen gaya dan dinyatakan dengan persamaan. Torsi sama dengan L kali F kali sin theta. Dengan penjelasan besaran dan masing-masing satuannya adalah sebagai berikut. Mari kita lihat contoh momen gaya lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dua anak yang sedang bermain jungkit-jungkit ini. Pada batang bekerja dua momen gaya dengan sumbu putar di titik ini. Berat anak pertama menekan batang dengan arah ke bawah. Begitu juga dengan berat anak kedua. Gaya berat kedua anak kita misalkan F1 dan F2. Di mana gaya F1 menyebabkan torsi 1 atau momen gaya 1 dan gaya kedua atau F2 menyebabkan torsi 2. Untuk mengetahui jumlah momen gaya pada batang ini, maka kita harus mengetahui aturan penentuan tanda minus ataupun positif pada momen gaya. Untuk itu, perhatikan penjelasan ini. Jika sebuah batang kita beri gaya ke bawah seperti ini, maka batang akan cenderung berputar searah dengan jarum jam. Sedangkan jika kita beri gaya ke bawah di sisi yang lainnya seperti ini, maka batang akan berputar berlawanan arah jarum jam. Kita ulang sekali lagi ya. Kalau seperti ini, batang mengikuti arah putaran jarum jam. Dan kalau seperti ini, batang arahnya berlawanan arah jarum jam. Atau dapat disimpulkan, jika berputar searah jarum jam, maka momen gaya bernilai positif. Sedangkan jika berputar berlawanan arah jarum jam, momen gaya bernilai negatif. Gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang ABCD. Jadi ini namanya batang ABCD, seperti pada gambar. Jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah, kalau massa batang diabaikan berarti kita cukup memperhatikan keempat gaya yang bekerja pada batang ini. Kita tidak perlu memperhatikan gaya berat batang karena massanya diabaikan. Perhatikan momen gaya terhadap titik A, berarti sumbu putar pada sistem ini, pada batang ini adalah di titik A. Coba perhatikan penggaris ini. Misalnya ibu anggap batang ini atau penggaris ini adalah batang, maka sumbu putar ada di titik A. Batang ini bisa bergerak searah
putaran jarum jam ataupun berlawanan arah putaran jarum jam. Tergantung gaya yang bekerja pada batang ini. Sebelum kita selesaikan, kita lihat dulu besaran-besaran apa saja yang ada pada soal. Ingat, ini adalah soal momen gaya, maka persamaan yang akan kita pakai nanti adalah torsi sama dengan L, F, sin, theta. Dengan torsi adalah momen gaya, kemudian L adalah lengan gaya, kemudian F adalah gaya, dan theta adalah sudut yang dibentuk antara lengan gaya L dan gaya F. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui dalam soal ya. Yang sudah ada jelas pada soal tentu adalah nilai F, F1, F2, F3, dan F4. Oke, Ibu hanya memindahkan F1 10, F2-nya 4, F3-nya 5, dan F4-nya adalah 10. Kemudian variabel berikutnya yang akan kita tulis diketahui adalah L atau lengan gaya. Lengan gaya, ingat, lengan gaya itu adalah jarak antara gaya ke sumbu putar. Ibu ulangi, jarak antara gaya ke sumbu putar. Karena gayanya ada 4, berarti nanti ada 4 lengan gaya. Oke, Ibu mulai dari L4 dulu ya. L4 adalah jarak F4 ke sumbu putar. Jadi patokannya selalu sumbu putar ya. F4 itu di sini jaraknya ke sumbu putar. Berarti dari sini ke sini itu ada 3. Dari sini ke sini 1. Dari sini ke sini itu ada 2. Berarti dari F4 ke sumbu putar itu adalah 3 ditambah 1 ditambah 2, yaitu 6. Berarti L4 adalah 6 meter. Kemudian L3. L3 jarak F3 ke sumbu putar. Jarak F3 ke sumbu putar. Berarti dari sini ke sini 1, kemudian dari sini ke sini 2. Berarti 1 ditambah 2, 3. Berarti L3 adalah 3 meter. Kemudian L2. L2 adalah jarak F2 ke sumbu putar. Berarti jaraknya adalah 2 meter. Dan yang terakhir adalah L1. L1 di sini. Sumbu putarnya juga ada di sini. Berarti tidak ada jarak antara gaya pertama dan sumbu putar. Maka L1-nya adalah 0. Oke, sudah ada F, sudah ada L. Berarti untuk menentukan momen gaya tinggal satu variabel, yaitu sudut yang dibentuk antara L dan F. Karena ada 4 gaya, berarti ada 4 sudut juga. Perhatikan, Ibu mulai kembali di theta 4 ya, supaya lebih gampang. Theta 4 adalah sudut yang dibentuk antara lengan gaya. Jadi perhatikan, lengan gaya itu kan yang ini. Lengan gaya ini ke gayanya. Jadi perhatikan dari sini ke sini, sini. Dia membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Berarti theta 4 besarnya 90 derajat. Begitu juga dengan theta 3. Lengan gayanya ini, kemudian F3-nya ini, maka sudut yang dibentuk adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Begitu juga dengan F2, siku-siku di sini. Maka besarnya juga 90 derajat. Bagaimana dengan theta 1? Sudut yang dibentuk antara lengan gaya dan gaya ini tidak ada ya. Maka sudutnya adalah 0 derajat. Oke, kita lanjut. Yang ditanyakan adalah nilai momen gaya. Momen gaya berarti torsi. Seandainya hanya ada satu gaya atau hanya ada satu momen gaya, cukup kita masukkan persamaan ini saja. Tetapi di sini ada beberapa gaya yang menghasilkan beberapa momen gaya. Jadi
momen gaya yang kita cari di sini adalah momen gaya total. Jadi seperti ini. F1 ini menghasilkan momen gaya 1 atau torsi 1. F2 menghasilkan torsi 2, F3 menghasilkan torsi 3, dan F4 menghasilkan torsi 4. Perhatikan, persamaan torsi itu adalah L kali F. Berapapun nilai F atau gaya, jika lengan gaya 0, maka torsi atau hasil kalinya kan 0. Maka torsi 1 ini nanti akan menghasilkan 0. Maka kita tidak perlu perhitungkan torsi 1. Jadi perhatikan torsi 1 itu ada di sumbu putarnya, yaitu di titik A. Jadi nanti kalau ada soal-soal berikutnya, jika gaya itu berhimpit atau tepat di sumbu putar, maka dia tidak akan menghasilkan torsi. Jadi kita bisa langsung abaikan gaya-gaya yang berada pada sumbu putar tersebut. Karena torsi 1 sama dengan 0, untuk ini kita bisa abaikan. Kita fokus ke 3 torsi ini. Torsi 2, torsi 3, dan torsi 4. Oke, maka torsi sama dengan. Nah, kita akan tentukan apakah torsi 2 itu positif atau negatif. Sesuai dengan penjelasan Ibu di awal, yaitu jika torsi menyebabkan benda berputar searah jarum jam, maka nilainya positif. Dan jika menyebabkan benda berputar berlawanan arah jarum jam, maka momen gaya atau torsinya bernilai negatif. Perhatikan ya, sumbu putarnya di titik A seperti soal seperti ini. Kalau torsi 2 ada di sini atau torsi yang disebabkan oleh gaya F2 itu kan di sini, torsi 2. Coba perhatikan, kalau Ibu tarik seperti ini, maka dia akan bergerak searah putaran jarum jam. Ingat, putaran arah jarum jam kan seperti ini. Maka torsi 2 bernilai positif. Kita tulis sama dengan torsi 2 atau positif torsi 2. Kemudian berikutnya adalah torsi 3. Disebabkan oleh gaya F3 ini. Jadi ini sumbu putarnya di A, kemudian kita tarik ke atas sesuai dengan arah panah gaya ketiga seperti ini. Maka dia berputar. Jadi kalau kita tarik terus menerus, maka batang akan berputar berlawanan arah jarum jam. Maka torsi 3 bernilai negatif. Berarti kurang atau minus torsi 3. Kemudian bagaimana dengan torsi 4? Sumbu putar di titik A, torsi 4 di sini ditarik ke bawah. Berarti juga berputar searah jarum jam. Maka torsi 4 bernilai positif, atau Ibu tulis plus torsi 4. Tinggal kita masukkan persamaannya. Torsi itu rumusnya L, F, sin, theta. Kalau yang kita maksud adalah torsi 2, maka di sini adalah L2, F2, dan theta 2. Kemudian dikurang torsi 3. Maka Ibu tulis L3, F3, sin, theta 3. Terkurung kemudian ditambah ini torsi 4 berarti L4, F4, sin, theta 4. Oke, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Ibu percepat saja ya, kan semua nilai ada di sini. L2 berarti 2, F2-nya 4, sin, theta 2-nya 90 derajat. Dikurang L3-nya 3, F3-nya 5, dan sin dari theta 3 juga 90 derajat. Ditambah L4 itu 6, F4-nya 10, sin 90 derajat. Ingat, nilai sin 90 derajat, Ibu catat di sini, sin 90 derajat itu sama dengan 1. Tinggal kita kali, berarti 2 kali 4, 8. Dikali sin 90 sama dengan 1 berarti tetap 8. Kurang
3 kali 5, 15. Dikali sin 90 sama dengan 1 atau dikali 1 tetap 15. Ditambah 6 kali 10 dikali 1 berarti tetap 60. Itu minus 7 ditambah 60 berarti hasilnya atau sama saja 60 kurang 7 ini 53, satuannya Newton meter. Oke, ini hasilnya. Di pilihan ganda di sini tidak ada ya, ini sebenarnya salah ketik, ini harusnya 53 Newton meter. Oke.